Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Hakim. Saya guru mata pelajaran seni rupa di SK Negeri 01 Pandeglang, Banten. Kalau kita menyimak video ini, kita akan mengetahui kapan untuk pertama kalinya ide pembelajaran berdiferensiasi itu dicetuskan. Menurut Tomlinson, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Apa saja 5 hal itu dan bagaimana kaitannya dengan kurikulum merdeka yang tengah diterapkan di hampir semua sekolah di Indonesia, khususnya di sekolah-sekolah penggerak ya. Sebagai contoh, pada video ini saya coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran seni rupa di SLB. Mari kita bahas. Yang pertama, bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk datang. Dalam artian secara psikologis, mereka tertarik untuk datang dan bersemangat untuk belajar. Karena mereka tahu ada sesuatu hal yang asik, yang menarik, dan mendukung mereka untuk mempelajari apa yang mereka inginkan. Peserta didik akan datang ke ruangan kita jika di sana ada aktivitas dan fasilitas tentunya. Aktivitas yang membuat mereka berpikir. Yang pertama, syaratnya harus seru. Mereka melihat teman-temannya aktif dan ceria dalam berkegiatan di sana. Lalu muncul dalam diri mereka perasaan ingin mencoba. Dan kedua, tentu saja aktivitas itu mendukung minat mereka. Yang kedua yaitu kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang jelas bagi gurunya dan jelas juga bagi peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, ini berkaitan dengan prinsip yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini maksudnya adalah kompetensi apakah yang ingin dicapai dalam satu pembelajaran. Dalam pembelajaran seni rupa, tentu saja kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi apresiasi dan kreasi. Kita dapat menganalogikan capaian pembelajaran dengan kegiatan perjalanan misalnya. Capaian pembelajaran itu sebagai tujuan umum peserta didik menuju ke tempat yang mereka tuju dengan alokasi waktu tertentu. Pemberangkatan dimulai bersama-sama di titik yang sama. Namun ada beberapa kemungkinan dalam perjalanan itu. Ya, pertama, ada anak yang ternyata lupa nggak bawa bekal, ada anak yang berjalan biasa saja, ada juga anak yang sanggup berjalan dengan cepat atau bahkan mungkin berlari. Maka di sini guru harus peka terhadap adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut. Guru harus mempersiapkan kurikulum yang dapat mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan perbedaan kesiapan peserta didik yang terjadi selama perjalanan itu. Yang ketiga yaitu penilaian berkelanjutan. Di sini guru dapat bertindak sebagai peneliti. Guru mengumpulkan informasi tentang kesiapan belajar peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, ini berkaitan dengan prinsip yang kedua yaitu prinsip asesmen. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Jujur saja saya pernah mengalami miskonsepsi dalam menafsirkan prinsip asesmen ini. Saya pikir asesmen itu identik dengan pretest. Dengan serampangan saya langsung menganggap kalau saya sudah mengerti kondisi peserta didik dan langsung mengelompokkan peserta didik berdasarkan kondisinya. Ternyata tidak seperti itu. Justru asesmen itu adalah tahapan di mana kita mulai mengenal dan memahami peserta didik lebih dekat. Bahkan proses asesmen bisa saja dilakukan dengan ngobrol santai, survei ringan misalnya ya. Dengan begitu kita bisa tahu apa yang mereka inginkan, apa yang tidak disukai, apa yang mereka ekspektasikan di kelas. Bahkan mereka ingin guru itu seperti apa, kita bisa tahu. Sehingga hal itu berdampak bagi guru, pelayanan seperti apakah yang akan guru berikan kepada mereka. Dan sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya memenuhi gaya belajar anak yang visual, auditori, dan kinestetik saja. Misalkan anak dengan gaya belajar visual dikasih visual, terus auditori dikasih auditori, terus. Tidak seperti itu ternyata. Akan tetapi kita dituntut untuk mengenal secara utuh bagaimana anak-anak dan bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap kebutuhan belajar mereka. Justru fleksibilitas itulah yang dibutuhkan untuk mengajarkan semua anak. Yang keempat, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar peserta didik. Dalam kurikulum merdeka, ini berkaitan dengan prinsip pembelajaran sesuai tahap capaian atau teaching at the right level. Pada tahap ini, guru melakukan penyelarasan tujuan pembelajaran dan mulai mendiferensiasi. Pada tahap ini, guru menyusun rencana dalam bentuk kerangka, termasuk rencana-rencana asesmennya. Guru dapat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap rencana-rencananya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Didetailkan sedemikian rupa sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan.
Nah, dengan data-data yang didapatkan, kita akan mengetahui keragaman-keragaman yang ada, hingga kita menyadari kalau tujuan pembelajaran itu perlu untuk diselaraskan dengan memodifikasi konten, proses, dan produk. Yang perlu disadari oleh kita dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah jangan sampai terjadi diskriminasi atau tracking sistem bagi peserta didik yang dapat mengakibatkan adanya gap di antara mereka. Namun ada kalanya dengan tanpa maksud mendiskriminasikan pembelajaran di dalam kelas, ada satu momen di mana saya harus mengambil satu orang siswa dengan tingkat kesiapan belajar di tahap mahir untuk belajar secara individual, yaitu pada saat momen berkompetisi. Jujur, dengan asesmen yang berkelanjutan, saya merasa sangat terbantu. Dan saya bersyukur prestasi demi prestasi selalu diraih sejak saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Seringkali peserta didik berhasil mengikuti ajang kompetisi di tingkat nasional maupun di internasional. Berikutnya yang kelima, yaitu manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, dan metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun melakukan kegiatan berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Selain hal-hal mendasar tentang pengelolaan kelas seperti komunikasi yang baik dengan peserta didik, pedoman perilaku kelas yang efektif, rutinitas kelas, pengelompokan yang fleksibel, hal yang paling menarik bagi saya adalah ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara kolaborasi dengan teman sejawat. Dengan berkolaborasi, itu dapat lebih memudahkan saya untuk menemukan gaya belajar, minat, dan bakat peserta didik. Maka dengan begini, budaya positif di sekolah bisa berjalan secara konsisten. Setelah kita mengetahui hal-hal tadi, maka menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang paling relevan untuk diterapkan di dalam kelas. Sebagian besar sekolah sudah menerapkan ini, akan tetapi belum semua. Di sebagian sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka, berarti mau tidak mau anak-anaknya harus menunggu. Tujuan kurikulum merdeka itu sendiri adalah tentu saja untuk dapat memerdekakan peserta didik dalam belajar, karena peserta didik tidak dituntut untuk harus sama dalam segala hal dengan yang lain. Lebih jauh dari itu, ada hal yang ingin saya sampaikan, mungkin sangat urgent untuk diketahui bersama, bahwa pendidikan yang dirancang pada hari ini adalah bekal awal bagi peserta didik kita di masa depan. Kita sebagai guru tidak punya peran apa-apa nanti. Peserta didik yang kita bina pada hari inilah yang nantinya akan berperan. Maka logikanya, pendidikan hari ini adalah pendidikan yang dipersiapkan untuk masa depan. Dengan kata lain, pendidikan hari ini adalah pendidikan bagi peserta didik. Mereka lah yang menentukan perannya sendiri. Kita sebagai guru dapat dikatakan hanya mengantar atau memfasilitasi saja. Tentu saja dengan memberikan pelayanan dan informasi yang sangat relevan untuk mereka.